Oke, kita bahas mengenai esensi pelayanan di bulan ini. Ada firman Tuhan yang Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi dan membesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Kata Yesus kepada murid-murid, tidaklah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus tidak permasalahkan murid-murid yang ingin jadi terbesar, tidak permasalahkan murid-murid yang ingin jadi terkenal. Tapi Tuhan Yesus kasih cara untuk kamu jadi terkenal, untuk kamu jadi terkemuka, untuk kamu jadi famous, untuk kamu bisa punya follower banyak. Caranya yaitu bukan dengan tangan besi, melainkan melayani. Semakin kamu melayani, semakin kamu jadi hamba, maka semakin layak kamu jadi pemimpin. Semakin kamu sulit melayani, semakin sulit kamu jadi hamba, maka semakin sulit kamu jadi pemimpin. Nah, itu sebabnya kita akan bahas tentang esensi pelayanan agar kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang layak. Kenapa kita bicara soal pelayanan? Karena kita semua adalah hamba Tuhan. Saudara ada dalam struktur organisasi gereja, sudah tidak dalam struktur organisasi gereja, kita semua adalah hamba Tuhan. Kenapa saya katakan kita semua hamba Tuhan? Karena setiap kali orang berjumpa sama Tuhan, pasti punya hati untuk melayani. Anda bisa periksa Alkitab kita Perjanjian Baru, siapa saja yang berjumpa sama Yesus pasti punya hati untuk melayani. Masih ingat anak-anak Zebedeus yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir danau Tiberias, Yesus berkata kepada mereka, follow me, I'll make you a fish of men. Ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia. Seketika itu juga mereka tinggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus dan melayani Yesus. Siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Juga perempuan Samaria, yang dimana perempuan ini punya 5 pria selingkuhan, bahkan pria yang sama saat itu dia ada bersama-sama pun bukan pria yang resmi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus kali pertama di pinggir sumur Samaria, saat itu juga dia putuskan 5 pria selingkuhannya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia kemudian kembali ke kampung halamannya dan dia bersatu kota kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Salah satu dalang pembunuh murid Kristus bernama Stefanus, yaitu Saulus. Dalam perjalanan dia ingin membunuh Petrus menuju kota Damaskus dari Yerusalem. Damaskus ada di Syria. Kemudian dia ketemu dengan terang yang besar. Terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa seringkali kamu menganiaya aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membunuh orang Kristen, lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia melayani Tuhan. Dan penulis Alkitab hampir separuh Perjanjian Baru. Jadi kita bisa melihat bahwa seharusnya setiap kali kita berjumpa Tuhan, setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita punya waktu bersama Tuhan, kita punya hati yang lebih besar untuk melayani, mengampuni, memberkati, mengasihi, menolong. Kalau kita nggak punya lagi hati untuk melayani, berarti ada something wrong dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang cacat dalam perjumpaan kita semua Tuhan hasil. Setiap kali Tuhan bersama Tuhan, kita punya hati lebih besar untuk mengampuni, memberkati. Nah, apa itu esensi? Esensi adalah sesuatu yang paling inti. Esensi adalah sesuatu yang utama. Esensi adalah sesuatu yang paling mendasar. Esensi adalah sesuatu yang paling pokok. Dan ada sesuatu yang bernilai. Jadi tidak ada yang lebih inti esensi, tidak ada yang lebih utama dari esensi, tidak lebih fondasi daripada esensi, tidak ada lebih pokok daripada esensi, tidak ada lebih bernilai dari esensi. Nah, rupanya segala sesuatu yang berubah-berubah adalah aksesoris. Tapi segala sesuatu yang tidak pernah berubah adalah esensi. Sekali lagi, segala sesuatu yang bisa berubah-berubah adalah aksesoris. Tapi segala sesuatu yang tidak pernah berubah adalah esensi.
Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan harus berpegang pada esensi dan bukan berpegang pada aksesoris. Nah, mana yang antar esensi? Mana yang esensi antar telinga atau anting-anting? Mana yang tidak pernah berubah, telinga atau anting-anting? Jawaban saudara adalah telinga, karena anting-anting bisa berubah-berubah. Bisa besar, bisa lonjong, bisa kecil, bisa kotak, bisa oval, bisa bulat, bisa blunder. Tapi telingamu gak pernah berubah. Dari dulu, begitu-gitu aja. Gak pernah tiba-tiba mengecil, tiba-tiba membesar. Tapi anting-anting bisa berubah. Nah, sebagus-bagus ya aksesoris, kalau gak ada esensi, gak bisa ditaruh di mana-mana. Gak ada telinga, anting-anting gak bisa ditaruh. Mana yang esensi, antara mata atau kacamata? Mana yang esensi, antara mata atau kacamata? Mata. Karena mata kita gak pernah berubah. Yang coklat seumur hidup, yang hitam seumur hidup, yang biru seumur hidup. Gak pernah tiba-tiba mata kita yang coklat berubah jadi hitam, yang hitam berubah jadi kuning, atau berubah jadi hijau, atau berubah jadi biru. Nah, sebagus-bagusnya kacamata, kalau nggak ada mata nggak bisa berfungsi sama sekali. Jadi ketika ada esensi, aksesoris akan mengikuti. Tapi begitu tidak ada esensi, aksesoris percuma, tidak bisa mengikuti. Dan inilah aksesoris pelayanan tidak perlu kejar, yang Anda tidak perlu utamakan, yang Anda tidak perlu ambisikan. Yang pertama, akses pelayanan yang Anda gak perlu kejar, kekayaan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa harus jadi kaya raya terlebih dahulu? Bisa. Murid-murid Yesus melayani dengan kesederhanaan mereka. Berikutnya, akses pelayanan yang gak perlu kita kejar, penampilan. Bisakah kita melayani tanpa punya baju baru? Bisa. Asal rapi, sopan, kita bisa melayani. Berikutnya, aksesoris pelayanan yang gak perlu kita kejar, kedudukan. Bisakah kita melayani tanpa punya predikat pendeta? Bisa. Murid-murid Yesus tidak punya predikat pendeta. Mereka membaptis orang, mereka melakukan mujizat, mereka bahkan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan saya juga memberikan kepercayaan pada ketua-ketua komsel untuk membaptis juga, termasuk Pak Ian dan Pak Antoni yang ada di Bandung membaptis, termasuk Pak Kiki, ya Pak Petrus, ya yang melayani di Surabaya baptisan. Kenapa? Karena memang selama Anda dipercayakan oleh pemimpinmu untuk melayani, go on. Berikutnya, yaitu kehebatan. Bisakah kita melayani tanpa punya karunia kesembuhan dan mujizat? Bisa. Justru dengan kamu melayani, kamu mengembangkan talentamu, kamu mengembangkan karuniamu. Karena talenta semakin digunakan, dia semakin berkembang dan berlipat kali ganda. Jadi jangan nunggu hebat dulu baru kita melayani. Jangan punya karunia kesembuhan dulu baru kita melayani. Jangan tunggu sampai kita hebat berkhotbah dulu, berbicara dulu baru kita melayani. Salah besar, terlambat, too late. Dan lain sebagainya. Ini bukan yang perlu kita kejar di dalam pelayanan kita, baik itu di gereja maupun di komunitas. Tapi inilah yang perlu kita kejar, esensi pelayanan. Dalam Kolose 1 ayat 27-29 ini yang kita perlu kejar, ini yang kita perlu utamakan. Mari kita lihat di sini. Kata Paulus kepada jemaat di Kolose, kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang dalam kesempurnaan Kristus. Kata Paulus, itulah yang kuusahakan, ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus mengusahakan, menggumulkan, mengutamakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya, yaitu esensi pelayanan. Nah, kita lihat di sini ada 3 esensi pelayanan yang kita perlu kejar, yang kita perlu utamakan. Yang pertama, Yesus
yang harus kita beritakan. Esensi pelayanan kita bukannya pencapaian, bukannya posisi, bukan follower. Jangan pikir bahwa ketika Anda punya posisi sebagai ketua komsel maka Anda sudah hebat. Bukan itu. Goal daripada esensi pelayanan, Yesus yang harus diberitakan. Sudahkah kau memberitakan Yesus buat keluargamu, buat sanak saudaramu, buat lingkunganmu? Kolose 1:28 bagi dialah, kata Paulus, yang kami beritakan. Rupanya memberitakan Tuhan Yesus ada dua. Yang pertama, meninggikan Tuhan. Dan dua, menjadi Tuhan itu ada dua. Pertama, meninggikan Tuhan, memasyurkan. Yang kedua, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Kita lihat dulu yang pertama. Kita perlu dalam hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan. Jangan sampai waktu kita sederhana, kita masih belum mampu, kita masih punya jabatan biasa-biasa, kita Yesus yang kita beritakan. Tapi begitu terkenal, nama pribadi yang kita beritakan. Coba lihat gambar depan ini, di mana ada seorang salesman Coca-Cola dijual teh botol, dibayar perusahaan Coca-Cola, dia difasilitasi perusahaan Coca-Cola, dia diberikan uniform sama perusahaan Coca-Cola, bahkan fasilitas sama perusahaan Coca-Cola, tapi kemana menjual teh botol. Kalau saya punya pelayan model begini, pasti saya langsung tidak ada tanya Tuhan lagi, tidak ada basi lagi, langsung kita ya. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Anda sudah diangkat dari sama masyarakat, sudah dipulihkan dari hidup lampur dosa, kegagalan. Anda sudah diangkat sama Tuhan, diberi gaji oleh Tuhan, diberi fasilitas oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Begitu Anda terkenal, begitu Anda mampu, tapi Anda tidak lagi tinggikan Tuhan, tapi Anda tinggikan diri sendiri atau institusinya sendiri. No wonder, mungkin saja orang-orang tersebut bisa dipecat Tuhan. Kenapa banyak hamba Tuhan yang tadinya waktu dia belum terkenal, dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi begitu terkenal, hilang namanya dari peredaran ke bumi, dari pelayanan mereka. Mungkin saja, kemungkinan saja Tuhan pecat dia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Nah, jadi kalau pelayanan kita mau langgeng, kepemimpinan kita mau langgeng, karir kita mau langgeng, usaha kita mau langgeng, gak ada cara lain, kita harus selalu meninggikan Tuhan, bukan meninggikan nama. Ada begitu banyak orang-orang yang membangun menara Babel dan kemudian hancurkan, diporak-porandakan. Nah, Tuhan mau untuk mengingatkan kita semua, ayo waktu kamu di atas, kamu tetap humble, mau ditegur, mau mentor, ya, mau dibimbing, mau selalu Tuhan yang ditinggikan dan bukan nama pribadi. Yang kedua, orang yang sombong, orang yang sombong itu nggak ada yang awet. Semua orang rendah hati lah yang awet. Ya. Yang kedua, memberitakan Tuhan. Yang kedua itu menjadi saksi. Kenapa kita perlu jadi saksi? Karena banyak orang tahu. Seorang pengajar terkenal bernama Reinhard Bonnke setiap hari maksud saya, ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan. Berarti tadi malam kita menjamkan mata dan tadi pagi kita buka mata untuk melakukan aktivitas hari ini tanpa kita sadari bahwa ada 35.000 orang yang begitu besar, yang begitu banyak, sebesar stadium bola, sedang ngantri menuju api neraka. Dan sedikit sekali orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, ketua komsel, pemimpin divisi yang mau mencegah mereka, yang memberitakan kabar baik agar mereka jangan binasa. Seandainya saudara sepatu mereka, seandainya saudara ada di posisi mereka sedang mengantri
menuju api neraka, tentu kita mengharapkan ada orang yang memberitahu kabar baik. Tentu mereka mengharapkan ada orang yang bisa merebut mereka, memberitahu mereka, menegur mereka, untuk mereka jangan binasa. Ketahuilah, tetanggamu, temanmu, mereka sedang menantikan kabar baik yang keluar dari perkataanmu. Kita punya goal dalam kekristenan, bukan diselamatkan, tapi goal kekristenan menyelamatkan yang lain. Goal kekristenan bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Goal kekristenan bukan dipulihkan, tapi goal kekristenan memulihkan yang lain. Ketahuilah, kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Sekali lagi saya ulangi, kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Indonesia tidak pernah menghargai batik. Akhirnya ketika Malaysia mulai hak patenkan batik, Indonesia mulai kebakaran jenggot. Waktu Anda tidak menghargai barang yang di tanganmu, maka Anda akan mudah kehilangan barang itu. Waktu kamu tidak menghargai pekerjaanmu, maka kamu akan mudah kehilangan pekerjaanmu. Waktu kamu tidak menghargai keluargamu atau pasangan hidupmu, kamu akan kehilangan mereka. Nah, masih ingat bahwa Esau pernah tidak menghargai kesulungan, di mana Esau dengan mudahnya melepaskan hak kesulungan itu. Ketika Yakub memintanya dan berkata Yakub kepada Esau, berikan hak kesulunganmu kepadaku, maka nanti aku akan berikan sup yang aku masak dari tanganku sendiri. Lalu Esau berkata, apalah artinya hak kesulungan itu? Aku sebentar lagi mau mati. Padahal usianya Esau sama dengan usia Yakub, karena mereka adalah saudara kandung. Mereka masih muda. Yakub belum menikah, Esau sudah menikah lebih dulu. Tapi Esau berkata, buat apa hak kesulungan itu, Pak? Sampai kamu mintanya, sebentar lagi aku mati. Dia tidak menghargai. Dan ambillah kalau kamu mau. Dan kemudian Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Dan apa yang terjadi begitu hak kesulungan itu diberikan pada Yakub? Esau memintanya kepada Ishak sampai meraung-raung, nangis-nangis, tidak pernah mendapatkannya kembali. Nah, ketahuilah bahwa jangan sampai kita enjoy di komunitas sampai lupa menjangkau jiwa baru, menjangkau orang-orang yang kecewa, mundur dari Tuhan. Fokus goal kekristenan, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa Yesus yang kita beritakan. Yang kedua, esensi pelayanan yang kedua yaitu berfokus pada tiap-tiap orang berubah ke arah Kristus. Pertama, Yesus diberitakan. Yang kedua, kita fokus dong orang-orang itu berubah, jadi dewasa, jadi bertumbuh, jadi berbuah, berubah. Ini fokus kita bukan pada entertainment, bukan kepada penampilan, bukan kepada skill, tapi fokus pada mereka yang kita layani berubah ke arah Kristus. Kolose 1 28 bagian B sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila, perhatikan, tiap-tiap orang kami nasihati. 2, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. 3, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Kata Paulus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Wow. Jadi fokus pelayanan Yesus sama fokus pelayanan Rasul Paulus sama. Tiap-tiap orang dinasihati, tiap-tiap orang didoakan, tiap-tiap orang diperhatikan, tiap-tiap orang dipuasakan, tiap-tiap orang dibimbing, tiap-tiap orang diajari, tiap-tiap orang dibantu. Nah, untuk memimpin tiap-tiap orang gak bisa pada jumlah besar, perlu pada jumlah yang kecil. Makanya Yesus punya murid 12. Karena kalau dia punya murid kebanyakan, gak bisa fokus pada tiap-tiap orang bertumbuh. Nah, sayangnya gereja hari-hari ini berfokus kepada jumlah, bukan pada tiap-tiap orang yang berubah.
The fokus Rema. pada entertainment, bukan kepada Maybe the Rema. Nah, biasanya kalau menjelang akhir tahun begini ya, udah mulai September, gereja-gereja mulai rapat untuk Natal. Tiap bulan sekali. Nanti begitu udah November, 2 minggu sekali. Desember tiap minggu tuh rapat. Gimana cara ngumpulin dana, undang membicara, undang artis, bikin acara yang bagus, latihan, pertemuan terus. Tapi ada jemaat yang nggak bisa sekolahkan anak, nggak pernah dibikin pertemuan, tidak pernah dirapatin. Majelis kalau gedung bocor, wah rapat, mikirin gimana bisa bikin renovasi gereja. Tapi kalau ada jemaat yang nggak bisa berobat, nggak pernah dirapatin dan meetingin. Padahal kita eklesia loh, eklesia adalah orang-orang atau gereja yang dipanggil untuk menentukan nasib kotanya. Jadi kalau orang di kota itu banyak orang miskin, maka para gereja, para eklesia ini yang memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kalau di kota itu banyak orang-orang gak sekolah, maka para eklesia, para gereja ini dipanggil memikirkan bagaimana meningkatkan pendidikan di kota itu. Itu fungsi daripada gereja, tiap-tiap orang dibimbing. Makanya kenapa saudara punya komsel itu harus 15 membelah. Karena begitu kamu lebih dari 15 kamu kewalahan, tidak bisa fokus. 12 maksimal dibelah, diutus leader. Ayo, bagi saudara yang belum pernah membelah, wajib membelah. Kenapa? Supaya kamu bisa lebih fokus lagi kepada anggota yang notabene tidak kebanyakan. Yesus tidak mati karena acara, Yesus mati karena orang-orang itu bisa diselamatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, bedanya gereja sama bioskop. Gereja sama bioskop hampir mirip-mirip sama, ya. Bioskop dan gereja pertama sama-sama pakai artis. Cuma bedanya kalau di bioskop artisnya terkenal, Jackie Chan, ya Brad Pitt, ya Tom Cruise. Sehingga kita nonton dalam 2 jam di entertain sama artis tersebut, nggak terasa udah selesai. Gereja juga pakai artis rohani, masuk dulu WL, lalu masuk lagi membicara, masuk lagi bagian pengumuman dan sebagainya, sehingga 2 jam selesai. Yang kedua, persamaan gereja sama sinema sama-sama pakai pengumuman. Bedanya sinema pengumuman di depan, sebab kalau pengumuman di akhir orang udah keburu pulang. Kalau gereja pengumuman di belakang, supaya apa? Di encourage supaya bisa datang lagi, ada acara-acara berikutnya. Yang ketiga, persamaan gereja sama gedung bioskop sama-sama pakai uang. Cuma bedanya bioskop tegas, bayar dulu boleh masuk. Gereja penuh kasih karunia, masuk dulu nanti ada persembahan. Karena biar bisa terus berjalan perlu ada persembahan. Yang keempat, bioskop ini kalau kita masuk 2 jam, duduk, pulang kita nggak pernah kenal orang di depan, orang di belakang, kiri kanan. Nah, gereja rupanya sama juga. Begitu kita masuk gereja, pulang gereja kita nggak pernah kenal tuh orang di depan, belakang, kiri kanan. Makanya di sini kita punya tim perangkulan jiwa baru untuk merangkul mereka yang pertama kali hadir, supaya mereka bisa segera ditangkap dan dimasukkan dalam komsel. Nanti kalau di gereja diumumkan siapa di sini yang belum ikut komsel, mereka, atau saya akan umumkan gini, siapa di sini sudah ikut komsel, mereka ikut komsel angkat tangan, yang angkat tangan adalah tim konselor, tim Asia, untuk langsung rebut mereka, nangkep mereka untuk ikut komsel. Karena kita nggak mau gereja Impact Community Indonesia gereja yang childish, kekanak-kanakan, yang selalu nggak bisa mau maju-maju. Dengan apa? Cuman datang hari Minggu nggak cukup. Mereka butuh sebuah keluarga yang membimbing mereka. Makanya ini penting untuk para asyir dan semua para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan untuk gerak. Lihat siapa yang tidak angkat tangan, yang belum ikut komsel, segera
jangkau mereka supaya bisa ikut komsel. Saya di dalam sapaan tiap kali pulang gereja nyapa jemaat, selalu saya tanya sama mereka, udah ikut komsel belum? Belum, langsung saya minta kontak number atau saya arahkan sama tim Asher supaya bisa segera ikut komsel supaya mereka dewasa, mereka bertumbuh. Beda sekali waktu kami mulai fokus pada tiap-tiap anak-anak yang kami jangkau, di mana anak-anak ini yang badannya kurus-kurus, begitu dikasih makan tiap hari jadi gemuk-gemuk. Yang bodoh-bodoh begitu dididik tiap hari jadi pinter-pinter. Yang penakut ketemu orang nangis, ketemu kamera nangis, tapi begitu dididik akhirnya berani presentasi di depan kamera bahasa Inggris dengan lancar. Jadi nggak ada yang nggak bisa bertumbuh, nggak ada yang nggak bisa dewasa kalau kita mau konsisten mendidik dan memperhatikan mereka. Nah, saudara, yang perlu perhatikan adalah mereka yang masih lemah imannya, yang masih kekanak-kanakan. Itu yang perlu Anda perhatikan lebih utama. Saya senang di dalam komsel ini ada ketua-ketua komsel yang ketika anggotanya bermasalah, dia puasa sama-sama. Itu good. Itu salah satu bentuk perhatian yang baik, sehingga mereka bisa ditopang bersama-sama para leader. Ketiga, esensi pelayanan kita yang terakhir yaitu mengalami Kristus. Yang pertama, Yesus diberitakan. Yang kedua, fokus pada tiap-tiap orang berubah. Yang ketiga, mengalami Kristus. Kolose 1:27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Sayang dalam bahasa Indonesia kurang tepat dikatakan Kristus di tengah-tengah, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan Christ in you is the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Beda sekali antara Kristus di dalam sama Kristus di tengah. Sebagai contoh, air ini ada di tengah-tengah saya, ada di depan saya, ada di samping saya, tapi air ini tidak pernah beri perubahan. Coba saya pindahkan air ini ke dalam diri saya, maka ada perubahan, ada transformasi energi, ada kesegaran. Sama halnya dengan murid-murid Yesus. Ketika ada tengah-tengah Yesus, murid-murid hidupnya gak berubah. Padahal mereka dengar pengajaran Yesus, mereka melihat mujizat Yesus, mereka bersama-sama Yesus, hidup tidak berubah. Kenapa? Karena Yesus cuma di tengah-tengah mereka. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun adalah benar kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus, Roh Kristus akan tinggal di dalam diri kamu. Sebab kalau aku tidak pernah pergi kepada Bapa, maka Roh Kristus tidak pernah tinggal di dalam kamu. Puji Tuhan, Yesus naik ke surga bukan untuk tinggalin kita, agar Dia ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus? Mereka yang penakut jadi pemberani, mereka yang kikir jadi murah hati, mereka yang sombong jadi rendah hati, mereka yang hambar, yang kering dalam pelayanan, mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, penting di sini untuk kita sebelum melayani di komsel, kita harus mengalami Kristus dulu. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Artinya sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita menghadap Tuhan untuk menarik kasih-Nya masuk dalam hati kita. Kenapa kita perlu menarik kasih-Nya dulu? Sebab kasih itu membuat kita panjang sabar, murah hati, lemah lembut, rendah hati, membuat kita jadi sumbu panjang, sehingga waktu menghadapi tantangan di hari-hari yang kita lalui, kita siap. Makanya kenapa Bapak Ibu, ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal 10, di mana Yesus memberitahu tentang orang Samar yang baik hati, bahwa kita harus seperti orang Samaria, baik, murah hati, bahkan menolong. Tapi ayat berikutnya, pasal berikut maksud saya, di Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 45, di mana Yesus menegur Marta yang sibuk pelayanan, tapi memuji Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gimana sih kok Tuhan Yesus pelimpan? Di dalam perikop sebelumnya, Yesus suruh kita misi, suruh berbuat baik, suruh pelayanan.
Tapi di pasal berikutnya Yesus negur Marta yang pelayanan, malah memuji Maria yang duduk diam-diam aja di bawah kaki Kristus. Rupanya Yesus bukan pelin-pelan, tapi Yesus sedang memberi gambaran kepada kita. Sebelum kamu jadi Marta, mari jadi Maria. Setelah kamu jadi Maria, jadi Marta. Sebab kenapa? Waktu kamu gak jadi Maria dulu, kamu menghadapi tantangan jadi penuh komplain seperti Marta. Tapi kalau kamu jadi Maria, kamu melayani tidak penuh komplain. Di dalam pelayanan itu banyak tantangan, banyak proses, banyak hambatan. Penting di sini untuk kita lebih dulu jadi Maria, ngalami Kristus, diurapi Tuhan tiap hari, sehingga kita melayani di hari-hari itu efektif, produktif, maksimal, daya ubahnya kuat, tendangannya kencang. Jadi dalam pertemuan kita 2 minggu sekali bukan pertemuan biasa, tapi pertemuan memang gairahkan, pertemuan yang mengupgrade. Seperti Anda datang dan ikut di dalam leaders meeting ini. Gak ikut leaders meeting, kayaknya saya ada yang kurang, saya ada yang ganjil, saya gak di-upgrade. Kenapa? Dalam leaders meeting ini kita persiapkan betul-betul materi yang melengkapi kalian semua. Nah, Tuhan mau untuk kalian juga melakukan yang sama, ngalami Tuhan terlebih dahulu sebelum melayani. Jadi Maria sebelum kamu jadi Marta. Sudah jadi Maria, jadilah Marta. Maka pelayananmu akan berdampak, tanda-tanda mujizat terjadi. Kita punya keterbatasan banyak. Ada begitu banyak persoalan yang gak bisa selesaikan dengan hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak sakit penyakit yang gak bisa selesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Makanya kita penting alami Tuhan dulu, agar waktu kau berdoa mujizat terjadi. Waktu kau berkata-kata hikmat dicurahkan, sehingga pelayananmu adalah pelayanan yang berdampak efektif dalam 1,5 jam sampai 2 jam di dalam pertemuan komsel kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada 3 esensi pelayanan. Yang pertama, Yesus kita beritakan. Yang kedua, tiap-tiap orang berubah ke arah Kristus. Yang ketiga, kita harus mengalami Kristus sebagai hamba-hamba Tuhan.